Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang 1,8 tipenya LGX manual tahun 2000. Nah, ini kebetulan titipan dari teman ya untuk bantu jual seperti itu. Oke. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, terus kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, dalam mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah ini ada tampilan fisik dari luar. Jadi tampilan fisik yang dari luar, jadi perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang kaki-kaki atau suspensinya bagus, dia posisinya tegak, lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensinya, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara dari parts bodi mobil. Jadi nut itu kita perhatikan, coba kita kelilingin mobil, kita cek nut posisinya masih presisi atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita periksa. Nah, terus habis itu juga yang perlu itu adalah di mobil adalah ini apa namanya, pantulan objek atau bayangan di seputar mobil. Jadi mobilnya tidak bekas nabrak, dia pantulan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil dia masih lurus, tidak bergelombang. Nah, ini mobil memang pada bodinya memang ada lecet-lecet pemakaian ya, tapi secara keseluruhan ini diperiksa aman, tidak ada bekas nabrak besar atau kecelakaan seperti itu. Oke. Nah, kita periksa, kita kelilingin mobil. Nah, mungkin ini ada baret-baret karena pemakaian. Kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan. Nah, jika kita merasa bahwa kondisi mobil sudah cocok dengan yang kita inginkan, nah berikutnya kita coba periksa di dalamnya. Oke. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote, dan remote-nya juga ini sudah aftermarket seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itulah aroma dari dalam kendaraan. Jadi pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena jika dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Nah, kolong dashboard pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, terus ini juga pedal dia berbanding lurus, terutama pedal rem berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu juga yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong jok. Pastikan di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa dan kita pastikan kondisinya, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesinnya, apakah ada rembesan di bagian atas, bagian bawah, terus habis itu level oli, kondisi oli, terus habis itu juga radiator coolant ya, kondisinya bagaimana, levelnya bagaimana, pastikan bahwa itu aman. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke. Nah, kita coba nyalakan mobil ya. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau dia mobil nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi di akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getarannya. Pastikan bahwa getarannya itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi engine mountingnya ya sudah pecah, perlu diganti, atau sudah keras, atau bisa jadi mesinnya itu pincang, perlu diservis atau tune up, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan, ini lampu sennya nyala. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Nah, mobil ini jam terbangnya lumayan, kilometernya di 498.000 seperti itu. Oke.
Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, ini plafon, kondisi plafon juga masih oke ya. Jadi tidak ada sobek-sobek seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu jok juga dia sudah dilapisin dengan semi kulit, dan kondisi jok juga masih lumayan oke seperti itu. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil, pastikan bahwa antara kilometer kondisi mobil itu sesuai. Jadi kilometer itu tidak bisa bohong seperti itu. Oke. Nah, berikutnya coba kita periksa di mesinnya. Oke. Nah, mesin ini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada buat ini apa namanya tuh, sekring. Ini buat kita periksa sekring. Nah, terus di bagian sini dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di door trim. Nah, ini door trim kondisinya ini ada lecet-lecet karena pemakaiannya seperti itu. Nah, ini buat pengaturan power window, ini central lock, sama ini buat ngunci power window ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu power window-nya seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa juga nih di sealer. Nah, di pintu juga dia ada sealer di pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa sealer di pintu itu utuh. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu sudah cacat, rusak, berarti ada kemungkinan mobil sudah pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke. Nah, sekarang kita periksa di ini ya. Oke. Sekarang kita periksa mesin. Oke. Mana bukanya? Oh, ini dia. Nah, Kijang, Toyota Kijang ini mengusung mesin 1800 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi ini masih termasuk generasi mesin Kijang yang lama ya. Yang lama dari tahun 70-an dia mesinnya sudah seperti ini. Cuman memang yang tahun 2000 ini sudah dilengkapi dengan injection ya. Jadinya dia sudah ada injectionnya ya, ini seperti itu. Oke. Nah, untuk melihat mesin yang kondisinya masih bagus itu secara sekilas kita bisa mendengar dari ritme atau suaranya ya. Jadi suaranya dia ritmenya masih teratur, konstan. Terus habis itu getaran mesinnya juga masih minim. Nah, untuk melihat mobil tidak bekas nabrak depan, nah ini kita bisa perhatikan dari sealer kap mesin. Kita perhatikan, pastikan bahwa dia kondisinya aman. Terus habis itu tidak ada perbaikan di bagian kap mesin. Terus habis itu di bagian depan ini apron juga kita perhatikan, pastikan bahwa dia tidak ada perbaikan, reparasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen mesin. Pastikan bahwa komponen-komponen mesin, terutama baut-baut, itu aman, tidak ada karat, dan tidak ada juga bekas-bekas sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Oke. Nah, oke, setelah mesin kita periksa, nah sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 8 penumpang, yang mobil ini legendaris ya, Kijang. Sudah terkenal, Kijang memang tiada duanya. Yang terkenal mesinnya bandel, perawatannya mudah, terus kenyamanannya juga masih oke ya, walaupun tahunnya tua. Dan juga bentuknya juga masih tergolong oke lah, gagah lah gitu. Nah, mungkin Toyota Kijang ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita melihat akomodasinya di bagian tengah ya. Oke. Nah, saya masuk. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 jari ya. Oke. Nah, headroom juga masih ada sekitar cukup besar ini ya, masih ada sekitar mungkin 8 atau 9 jari. Nah, di bagian tengah ini joknya, kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang ini joknya dia lebar, jadi bisa untuk 3 penumpang. Terus ada 2 senderan kepala. Nah, cuman di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada penyimpanan apa-apa di bagian sini. Nah, terus untuk legroomnya juga masih cukup besar untuk ukuran mobil keluarga seperti itu, masih cukup nyaman 3 orang duduk di bagian belakang. Nah, di bagian tengah ini juga bisa duduk 3 orang. Nah, senderan kepala ada 2, pelipatan bangku bisa 40%, 60%. Nah, sedangkan yang di belakang itu dia pelipatannya 100%. Nah, terus di bagian jok tengah ini dia ada senderan tangan. Nah, jika kita duduk berdua,
Ini ada senderan tangan seperti itu. Oke. Nah, di bagian pintu tidak ada apa-apa. Cuman ada speaker sama ada buat ngoperasiin power window sama buat buka pintu. Nah, terus handle dia permanen. Paten, di sini juga handle juga paten. Nah, di sini ada lampu baca. Ini mungkin sudah diganti dengan yang aftermarket ya, seperti itu. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan AC double blower. Nah, ini AC ada pengaturannya 1 2 ada 3 pengaturan kecepatannya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi AC juga masih dingin. Nah, sekarang sekarang kita periksa di door trim. Nah, door trim, nah ini kebetulan udah di retrim ya. Sini udah di retrim. Nah, kondisinya juga ya untuk usia segini masih lumayan sih. Tapi memang ini ada beberapa lecet-lecet di sini. Seperti itu. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini sealer di pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan pintu aman, tidak bekas nabrak. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini ban, kita lihat ban masih cukup tebal, masih oke, masih cukup tebal. Nah, di bagian sini ini lampunya sudah diganti ya. Ini jadi yang punya tahun 2002 sampai 2004 ini lampunya, model lampu belakangnya. Terus habis itu di sini ada lecet-lecet di sini, sama ini juga ada lecet ya, seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang ini ada wiper belakang. Terus di sini ada tanduk tambahan. Terus sekarang kita buka, untuk buka pintunya dari sini. Nah, kita bisa buka pintu, kita periksa. Nah, oke. Nah, sealer pintu di belakang juga kita periksa, pastikan bahwa itu aman, tidak ada cacat seperti itu. Nah, di bagian sini juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Seperti itu. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan tambahan subwoofer. Nah, apabila jok baris ketiga tidak dilipat, masih ada ruang yang cukup untuk naruh. Ini kalau nggak salah 2 koper kecil masih bisa masuk di sini. Saya pengalaman karena saya dulu pernah punya Kijang LGX tahun 97 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Sekarang kita ke bagian sini. Nah, pengisian bensin dia ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa di door trim. Nah, ini kondisi door trim masih ada kotor-kotor ini ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi keseluruhan masih lumayan. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa, pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Nah, ini tampilan jok dari sebelah kiri luar. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian ini ya, bagian depan. Nah, depan door trim. Nah, ini sebenarnya tambahannya, dia tambahan wood panel. Sebenarnya dia nggak wood panel kalau nggak salah, seperti itu. Oke. Nah, door trim kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan jok dari depan. Nah, ini ada tambahan ini senderan tangan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa bagian dalam ya. Oke. Nah, di bagian dalam ini kita periksa. Nah, setir memang sudah, karena usia nih agak sudah pudar, dan sini juga sudah agak pecah-pecah di sini. Sini juga nah, tapi di sini juga masih oke di sini. Nih, di sini aja nih di bagian yang dipegang tangan. Nah, ini dilapisin dengan sarung setir. Nah, di sini buat speedometer. Nah, terus habis itu di sebelah sini ini buat pengaturan lampu sen. Terus habis itu di sini buat pengaturan wiper depan. Nah, di sini buat wiper belakang. Nah, terus habis itu ini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada penyimpanan kecil. Nah, di sini ada pengaturan AC. Nah, ini coba kita nyalain dulu ya. Nah, ini oke. Nah, AC. Nah, masih dingin kondisinya. Nah, oke. Nah, terus habis itu di sini ada jam digital. Ini ada jam digital. Nah, di sini ada power outlet. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ini dia 5 speed tambah mundur. Nah, di sini rem tangan. Ini rem tangan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup di tengah-tengah, konsol tengah. Oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, seperti itu. Nah, di bagian pintu tidak ada cup holder. Sini nggak ada cup holder, tapi di sini ada tempat penyimpanan nih terbuka. Di sini. Oke. Nah, terus untuk sun visor tidak ada cermin. Ini juga sun visor juga tidak ada cermin. Nah, di sini spionnya juga tidak ada pengaturan tingkat kesilauannya, tapi dia
Ini ditempelin ini spion yang apa? Yang dia lebar untuk pandangannya ya. Nah, terus di sini ada lampu baca. Oke. Nah, mungkin ini saja video mengenai ini apa? Toyota Kijang 1,8 tipenya LGX manual tahun 2000. Nah, apabila berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, terus deskripsi mobil, terus harga kami cantumkan di video ini. Pembeliannya hanya cash dan tukar tambah saja. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil untuk memastikan kondisi mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus kaki-kakinya, power steeringnya, terus koplingnya, terus perpindahan giginya, pengeremannya bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video dan stok mobil terbaru kami. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan memberikan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada saya cantumkan juga playlist mengenai ini apa namanya tuh, review mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai video beberapa beberapa tips dalam mencari mobil bekas. Nah, follow juga di sosmed kami di Facebook di Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus TikTok dan Twitter di Zal Motor Channel. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, teman-teman, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.